kami. Karena kami dikuatkan sebagaimana kami ada sampai detik ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah memuji, membesarkan nama-Mu. Saat yang terindah ini kami ingin duduk diam mendengar firman-Mu. Seperti Maria mengambil saat yang terbaik yaitu firman-Mu. Tuhan, seberapa banyak kami yang hadir di tempat ini, baik yang melalui juga Tuhan, tayangan-tayangan menonton di rumah, mendengarkan di rumah, berkati kami semua Tuhan. Berkati hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Semua yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu harus firman-Mu. Yang bukan dari firman-Mu tolong kunci rapat-rapat. Pekerjaan si iblis sudah keluar dari tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan melalui Roh Kudus akan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan lakukan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan katakan sama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Tuhan, pada Ibu Gembala dan hamba-hamba Tuhan serta anak-anak Tuhan untuk mempercayakan saya untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Shalom, apa kabarnya? Luar biasa ya, udah lama tidak ketemu tapi sekarang boleh kita beribadah, ini semua karena anugerah Tuhan. Saya katakan selamat datang tentara-tentara Tuhan. Ya, kita Bapak Ibu setiap pandemi setiap hari kita berdoa selama 2 bulan. 2 bulan penuh kita berdoa setiap hari, tidak putus-putusnya. Kita berdoa untuk bangsa negara Indonesia, kita berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan. Kita berdoa untuk jemaat GKI Agape. Kiranya Tuhan turunkan belas kasihan sehingga Tuhan berikan kesehatan yang sempurna. Ya, terjadi sampai saat ini Tuhan lewatkan tula itu semua kepada kita semua dan kita sehat sampai hari ini. Dan saya percaya juga baik yang melihat nanti atau mendengar di rumah, saya katakan semuanya sehat. Tidak ada yang sakit-sakit. Stop itu tula, tidak ada lagi. Karena Tuhan yang melindungi kita semua. Apakah kita takut sama corona? Tidak, kita tidak boleh takut sama corona. Tapi kita harus bijaksana. Tolong dibedakan takut dengan bijaksana. Nah, kita bijaksana, misal contoh protokol, harus ikut protokol. Kenapa? Kita anak-anak Tuhan harus taat kepada Tuhan. Karena pemerintah Indonesia adalah wakil dari Tuhan. Nah, kita suruh protokol, pakai masker, pakailah masker. Kita disuruh cuci tangan, cucilah tangan. Kita pakai hand sanitizer, pakailah itu semua Bapak Ibu yang ada. Agar apa? Kita bisa memutuskan mata rantai COVID-19 ini di muka bumi Indonesia. Kita rindu Indonesia dipulihkan Tuhan, amin. Kita rindu rakyat Indonesia semuanya sehat. Dukung terus pemerintahan Indonesia, dukung presiden, wakil, menteri-menteri, semuanya, staf-stafnya semuanya. Legislatif semuanya diberikan kesehatan, hikmat oleh Tuhan. Sehingga pandemi ini boleh kita lalui bersama dengan Tuhan. Diberikan Tuhan imun yang kuat agar kita bisa melewati semua ini. Karena obat satu-satunya adalah imun yang kuat Bapak Ibu. Imun yang kuat datangnya dari mana? Dari Tuhan. Maka itu saya judul perikop firman Tuhan pada saat ini kita rindu. Rindu apa? Rindu ibadah yang sejati. Judul firman Tuhan. Firman Tuhan tidak cukup terlalu panjang karena waktunya ada perjamuan. Judul perikopnya ibadah yang sejati. Kita baca satu ayat, Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Sudah dapat? Roma 12 ayat 1. Ada yang dapat tolong dibacakan? Roma pasal 12 ayat 1. Ya. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Amin. Dalam surat Roma, surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, menulis dari awal kalimat menggunakan kata-kata memohon. Yunaninya parakaleo. Parakaleo. Artinya ini untuk seseorang pribadi. Dia memohon,
Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, dia memohon, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, Rasul Paulus mengajarkan kepada kita semua, kita semua untuk ibadah secara individu. Tanpa paksaan Bapak Ibu untuk datang ibadah. Atau karena kita sungkan kita datang untuk ibadah. Aduh sungkan dengan ibu gembala. Aduh sungkan dengan pengurus gereja. Saya sudah lama gak hadir. Enggak. Rasul Paulus memohon dengan kasih Tuhan. Datanglah untuk ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu mengandung janji. Amin. Ibadah mengandung janji. Karena firman Tuhan ini banyak janji-janji yang harus kita nikmati Bapak Ibu. Nah, di tengah-tengah pandemik seperti ini, betapa hausnya kita untuk beribadah seperti tadi kata WL. Saya sendiri waktu itu betapa kapan kita bisa beribadah. Saya ingin ketemu dengan sebagian Bapak Ibu di tempat ini meskipun sekarang belum komplit. Tetapi itulah kerinduan para pelayan Tuhan. Kita berdoa. Akhirnya Tuhan izinkan awal Agustus ini kita memulai ibadah. Nah, Rasul Paulus memohon kepada jemaat di Roma agar mempersembahkan. Mempersembahkan apa Bapak Ibu? Poin kita masuk, yaitu mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Bukan yang suam-suam ataupun mati. Saya ulangi, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Kalau kita ibadah harus hidup Bapak Ibu. Roh kita menyala-nyala dikatakan Tuhan. Hidup, tidak mati, tidak suam-suam. Kata firman Tuhan, kalau suam-suam kita dimuntahkan. Harus hidup di hadapan Tuhan. Banyak orang yang datang beribadah tetapi pikirannya di luar tempat ibadah. Aku sudah mateni kompor enggak tadi ya? Aku tadi udah bayar arisan enggak ya? Aku tadi sudah telepon ini enggak ya? Atau saya jawab ini seperti ini? Enggak bisa Bapak Ibu. Tadi Bu Gembala ngomong, kalau kita online Bapak Ibu enggak sepenuhnya bisa beribadah secara totalitas. Kenapa? Ada yang ngomong, saya beli camilan untuk apa? Untuk kita onlinean nanti katanya, online ibadah. Jadi ibadah itu harus betul-betul mempersembahkan tubuh yang hidup. Bukan yang suam ataupun yang mati. Tapi tubuh yang betul-betul dipersiapkan untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Yang kedua, mempersembahkan yang kudus. Tadi sudah tubuh yang kudus. Berarti kita datang kepada Tuhan tidak boleh cemar. Artinya apa? Kalau kita mau datang kepada Tuhan, mau mempersembahkan sesuatu, kita belum berberesan dengan orang yang lain yang pernah kita lukai perasaannya, harus kita tinggalkan persembahan itu, kita datang kepada orang tersebut, kita berberesan. Itu artinya yang kudus. Tuhan mau kita ini hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kalau memang kita belum bisa, mintalah kepada Tuhan supaya kita ini bisa melakukan semua kekudusan yang Tuhan beri, bukan kekudusan standar manusia. Yang ketiga, mempersembahkan dan yang berkenan kepada Allah. Dan yang berkenan kepada Allah, bagaimana cara kita memperoleh perkenanan Tuhan? Bagaimana Bapak Ibu? Yaitu dengan selalu seperti tadi, meminta pengampunan kepada Tuhan, berberesan dengan Tuhan, dituntun oleh firman-Nya. Inilah makna ibadah sesungguhnya. Melalui cobaan pandemi ini kita bisa mengambil makna yang positif. Ya toh? Banyak orang yang, aduh ini kerjaanku bagaimana gitu. Turun sekian persen, ketakutan kita. Bagaimana ini? Tapi banyak anak Tuhan melalui pandemi ini yang jualan face shield, hand sanitizer, disinfektan, masker, diberkati Tuhan. Gitu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan janganlah kamu khawatir. Apakah kekhawatiranmu bisa menambah umurmu? Sehasta saja. Kita nggak bisa menambah itu Bapak Ibu dengan kekhawatiran kita. Ayo kita lepaskan itu kekhawatiran, ketakutan. Kita datang kepada Tuhan. Ada makna positif. Kita yang dulunya hidup jorok, mohon maaf. Ya toh, nggak pernah cuci tangan, nggak pernah pakai masker, hidup nggak karu-karuan. Sekarang diajarkan hidup bersih, betul? Sebenarnya enak, hidup bersih, pakai masker, cuci tangan terus, meskipun belum makan cuci
tangan. Iya toh. Ya sampai ada yang bawa hand sanitizer kecil-kecil. Ces gitu, cuci tangan. Selama pandemi ini Bapak Ibu, kita harus bijaksana. Kita nggak boleh takut sama corona, tapi bijaksana. Nggak boleh ngelawan juga. Ah, saya anak Tuhan, saya nggak pakai ini, nggak pakai ini. Nanti kita terpapar Bapak Ibu. Selama pandemi ini, di mana-mana itu ada. Kita nggak bisa melihat itu corona. Ya toh ada orang guyonan begini. Ada penghasilan paling besar ini, sekitar 50 juta. Bagaimana kalau bisa menemukan rumahnya corona katanya. Ayo kita kepukuli bareng-bareng, kita dibayar 50 juta katanya. Nggak bisa, kenapa? Karena bentuknya aja kita nggak tahu. Banyak orang yang bentuknya seperti berduri-berduri, seperti rambutan, seperti apa. Kita nggak tahu. Nah makanya kita sendiri yang harus hidup bersih. Kita nggak boleh memarahi orang. Hei kamu itu jadi berkelahi nanti. Kamu tidak pakai masker ini berkelahi. Itu di medsos seringkali berkelahi kan. Sudah diri kita sendiri yang kita lindungi Bapak Ibu. Udah kita nggak boleh ngereken orang lain, menghiraukan orang lain. Diri kita sendiri yang harus jadi contoh. Karena kita ini anak-anak terang, kita harus contoh. Yang dulunya hidup yang kita jorok sekarang bersih. Pakai masker, ya cuci tangan. Nah, kita yang dulunya hidup boros. Betul? Ada min dan plusnya ini Bapak Ibu. Hidup boros, sekarang diajarkan Tuhan hemat. Seperti yang saya alami, ya kita nggak pernah belanja malam-malam. Ya belanja malam-malam enggak apa-apa. Kenapa? Untuk menyambung hidup Bapak Ibu. Kalau kita nggak belanja, bagaimana kita bisa makan? Bagaimana kita bisa hidup? Bagaimana tubuh kita bisa kuat? Imun kita bisa kuat. Harus ada makanan. Kalau dulu saya takut-takutan, sekarang sudah enggak Bapak Ibu. Asal kita protokol. Ya. Dulu yang sering kali menghambur-hamburkan uang. Sekarang kita terasa, sekarang masa seperti ini. Janganlah kita menghambur-hamburkan uang. Kita beli apa yang harus kita beli sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang dulu hidupnya enggak karu-karuan, dari sekarang sudah di-setel oleh Tuhan. Dulu yang sering keluyuran malam, siapa yang dulu sering keluyuran malam? Apakah anak Tuhan tidak pernah keluyuran malam? Banyak teman saya yang anak Tuhan keluyuran malam. Sekarang sudah diajarkan ada jam-jam malam. Oh dibatasi Bapak Ibu. Nah hidup kita rapi sekarang, melalui pandemi ini rapi. Puji Tuhan ini dipertahankan sampai nanti ini Bapak Ibu. Rapi kita, enggak terlalu sampai jauh malam. Kenapa? Kalau kita enggak tidur, imun kita turun. Siapapun kita, begitu kuat pun kita, kalau kena imun kita turun, pasti kita kena penyakit. Apapun penyakit, kita bisa kena. Jadi sekarang kita enggak keluyuran lagi, lebih fokus ke rumah. Lebih fokus lagi doa, lebih fokus lagi baca firman, baca renungan, ya toh berkata-kata yang baik, berkata-kata yang positif. Pernah saya ngomong, sekarang di medsos sudah enggak ada lagi. Iya awakku ngertes kabeh, endasku cekot-cekot. Sudah enggak ada lagi. Kenapa? Karena takut nanti ada astronot datang Bapak Ibu. Iya toh. Lah puji Tuhan, perkataan kita jadi positif. Iya toh. Dulu enggak perkataan kita. Kita sehat ngomong, awakku kok adem kabeh yo. Awakku kok panas kabeh. Padahal enggak, guyonan gitu loh. Sekarang udah enggak berani, hidup tertib, omongan tertib. Jadi positif semua, hasilnya pasti positif. Ya. Dulunya yang kita bangga dengan kemampuan kita, merasa pintar. Sekarang diajar Tuhan untuk rendah hati dan selalu mengandalkan Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara ditanggung Tuhan. Asal kita mau hidup bersama dengan Tuhan. Melalui pandemi ini hidup kita harus bersama dengan Tuhan. Kita nggak bisa mengalahkan pandemi ini dengan kekuatan tubuh kita Bapak Ibu. Jangankan begitu. Flu yang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun itu ada di muka bumi Indonesia, kita pun tidak bisa ngelawan. Apalagi model virus yang terbaru ini Bapak Ibu. Harus bersama dengan Tuhan. Nah kita yang merasa kuat melalui pandemi ini, kita sekarang harus merasa rendah hati di hadapan Tuhan. Bahkan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak kuat lagi, kita yang kaya, tidak lagi mengandalkan kekayaan kita. Banyak orang kaya terpapar sakit Bapak Ibu. Mereka mengeluarkan uang ratusan juta. Sampai begitu banyak, belum tentu sembuh. Bahkan ada juga yang meninggal karena sakit Bapak Ibu. Nah
uang sekarang tidak bisa untuk menjagai kesehatan kita. Yang menjagai kesehatan kita hanya Tuhan, bukan yang lainnya. Obat-obatan prasarana, tetapi tangan Tuhan itu yang menyembuhkan. Amin. Sampai detik ini, Jemaat GKI Agape sehat karena tangan Tuhan. Kita percaya itu Bapak Ibu. Semuanya itu mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak punya kemampuan apa-apa untuk membuat tubuh kita ini sehat. Enggak bisa. Kita minum vitamin pun 1 truk Bapak Ibu. Enggak bisa sehat, enggak bisa sehat. Ya toh. Kita minum apapun suplemen. Kalau kita Tuhan tidak izinkan sehat, enggak sehat. Banyak kalau begitu enggak adil dong. Kalau orang-orang yang mampu aja yang bisa beli vitamin yang enak-enak. Sedangkan orang yang tidak bisa beli enggak sehat. Enggak adil Tuhan dong. Tapi karena keadilan Tuhan, meskipun kita pakai uang banyak, kalau Tuhan ngomong enggak sehat, enggak sehat. Tapi kalau Tuhan izinkan kita, meskipun kita makan, ini tomat buah yang murah, ini jambu yang murah, bisa sehat. Sayur apapun bisa sehat. Karena Tuhan yang menyediakan itu semua, amin. Nah, mengapa kita harus ibadah? Kembali kepada poin yang tadi. Karena dalam ibadahlah kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Saling menguatkan, amin. Datang ini saling menguatkan. Ibu Simanjuntak, sehat Bu. Puji Tuhan, Tuhan melindungi sampai saat ini. Iya toh? Tante Lani, sehat. Sehat, Tuhan sudah memberikan kesehatan. Buhar sehat. Sehat karena Tuhan menguatkan kita. Bapak Ibu, loh sudah berani datang ya ibadah. Berani asal protokol. Jadi yang lainnya yang masih belum berani, kiranya melihat video ini, ada keberanian yang ditanamkan Tuhan dalam hati masing-masing. Kenapa? Karena corona tidak harus ditakuti, tapi hidup bijaksana. Karena kalau ditakutin, kita berada pada zona ketakutan. Yang setuju katakan amin. Ketakutan kita, mau makan takut, ya toh. Ada orang teman saya pegang duit aja takut, ya toh. Sampai dikirim duit-duit baru. Kalau sini pegang duit kan gak takut toh. Nah kasih aja ya uang itu kepada kita, amin. Nah ini Bapak Ibu, karena ada ibadah itu saling menguatkan. Ada sukacita, kita tadi sukacita. Adrenalin kita naik Bapak Ibu kalau sukacita itu. Tapi kalau sedih, adrenalin kita turun, ketakutan. Coba waktu pandemi itu, keras-kerasnya bulan 3, bulan 4. Turun adrenalin kita. Iya tuh ketakutan, adrenalin merah itu turun. Aduh takut kemana-mana takut. Mau makan ini takut, mau makan itu takut ya. Mau ke pasar takut, mau kemana takut. Mau jadi apa kita kalau hidup dalam ketakutan? Takut boleh, tapi ketakutan tidak boleh. Karena apa Bapak Ibu kita harus ibadah? Tadi kembali kepada awal. Dalam ibadah mengandung janji-janji Tuhan. 1 ayat ini untuk mendukung kekuatan kita. Maleakhi 3 ayat 18. Saya minta dibacakan lagi dengan suara yang keras. Maleakhi 3 ayat 18. Maleakhi 3 pasal 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Ada perbedaan. Kalau kita beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, itulah diluputkan. Kehidupan ekonomi kita dijagai Tuhan, diberkati Tuhan. Anak cucu kita perkasa di muka bumi, itu janji-janji Tuhan. Ada perbedaan, orang-orang lain boleh susah, orang lain boleh menderita, orang lain boleh sakit. Tapi kita yang beribadah sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita dibuat Tuhan sehat, diberkati Tuhan, tidak susah lagi. Loh Pak, kenapa kok orang itu juga yang orang percaya sakit, itu urusannya dia. Kita nggak boleh menjas Bapak Ibu, urusannya dia. Nggak boleh begini, kamu karena kurang iman kamu. Ya, kamu kurang doa, kamu kurang ini. Enggak, Tuhan punya maksud. Seperti firman Tuhan, ditanya oleh muridnya. Guru, orang ini buta sejak lahir. Apakah karena kesalahan orang tuanya? Tuhan Yesus ngomong apa? Tidak. Karena pekerjaan Allah lah akan dimuliakan di muka bumi ini. Betul? Jadi jangan menghakimi mereka. Hakimi diri kita sendiri. Kita sudah beres enggak di hadapan Tuhan. Nah janji itu akan terjadi buat kita. Ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Ini yang kita lakukan. Doa tiap hari kita perkatakan. Ada perbedaan. Dan akhirnya itu terjadi buat kehidupan kita Bapak Ibu. Kita semua diluputkan oleh Tuhan. Semuanya sehat. Sampai detik ini sehat karena kita memperkatakan janji Tuhan. Agar janji itu terjadi buat hidup kita. Melalui pandemi ini. Biarlah semua kita ditunjukkan Tuhan
bagaimana cara Tuhan untuk menuntun kita semua. Ada pujian mengatakan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau sediakan yang ku perlu. Terus apa? Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau sediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Ditunjukkanlah jalan kita, enak kita. Bapa menyediakan jalan kepada kita. Hei anakku, jangan kamu jalan-jalan ini, tapi jalanlah kepada jalanku yang kutunjukkan kepadamu. Enak kita Bapak Ibu. Kalau kita hidup di dalam pandemi ini Bapak Ibu, sudah kita tunduk kepada Tuhan. Kita berdoa terus. Kalau kita memang Bapak Ibu diingatkan Tuhan, yuk terus kita berdoa Bapak Ibu. Jangan melihat kiri kanan Bapak Ibu. Karena apa? Kita harus berberesan dengan Tuhan Bapak Ibu. Ada hamba Tuhan seperti ini. Sudah biarkan mereka Bapak Ibu. Ya sudah biarkan mereka berurusan dengan Tuhan. Jangan kita menambah-nambahi. Ada seperti ini berita-berita kita tambah-tambahi. Sudah. Tidak zamannya Bapak Ibu. Kita fokus kepada firman Tuhan. Fenomena-fenomena ini yang terjadi di dalam Indonesia. Yang terjadi saat ini. Sudah. Kita lalui semua ini dengan Tuhan. Jangan kita menambah-nambahi masalah. Kita pribadi punya pribadi ini Bapak Ibu. Punya proses sendiri-sendiri. Yuk kita lulus di hadapan Tuhan. Jangan kita menjas hamba Tuhan. Ini hamba Tuhan seperti ini. Sudah biarin. Itu urusan Tuhan dengan hambanya. Kita urusan sendiri dengan Tuhan. Dengan melihat fenomena ini, janganlah kita juga membenci hamba Tuhan tersebut. Kalau suka, doakan. Kalau enggak suka, jangan dihujat. Betul? Ya kalau suka doakan. Tapi kalau enggak suka, jangan dihujat. Sudah itu aja beres di hadapan Tuhan. Nah yang terakhir Bapak Ibu, melalui new normal. Sekarang ini harus ada perubahan dalam ibadah kita. Ibadah new worship. Ibaratnya apa Bapak Ibu? Ibadah yang diperbarui. Artinya penyembahan yang diperbarui. Cara hidup dengan Tuhan diperbarui. Kalau dulu belum diperbarui, sekarang diperbarui. Tuhan ingin kita ini naik level Bapak Ibu. Melalui sesuatu apapun ada pelangi Tuhan. Percaya, ada badai, berkecamuk, ada awan hitam. Tapi ada pelangi kasih Tuhan yang selalu menudungi orang-orang yang percaya. Katakan amin. Ada pelangi Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Sungguh-sungguhlah di hadapan Tuhan. Esensi dari firman Tuhan hari ini. Saya belajar menggunakan kata-kata dari Rasul Paulus yaitu. Saya mohon kepada jemaat GKI AKP, beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Datanglah ke tempat ibadah. Janganlah kita takut Bapak Ibu. Karena nyawa kita bukan ada di tangan corona. Nyawa kita ada di tangan Tuhan. Percayalah. Kalau belum waktunya pulang, kita tidak akan pulang. Bagaimanapun juga nggak akan pulang. Karena tangan Tuhan itu yang memegang kita. Yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Percayalah akan penyertaan Tuhan di tengah-tengah pandemi ini semua. Semuanya kita, bahkan anak cucu kita, keluarga kita dilindungi dari wabah-wabah penyakit ini. Dan berkat-berkat jasmani dilimpahkan buat kita semua kalau kita percaya kepada Tuhan. Karena itu beribadahlah, karena ibadah mengandung janji Tuhan. Tetap beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena waktu Tuhan tidak lama lagi. Saya berdoa Bapak Ibu, semua di sini diberikan kesehatan yang sempurna. Dan nantinya kalau kita meninggal pun tidak susah-susah Bapak Ibu. Tidak melalui selang-selang dan lain sebagainya. Kita meninggal layaknya kita meninggal orang-orang kekasih Tuhan. Dan saya rindu saat ini Bapak Ibu juga. Kelak kemudian hari yang baik buat kita. Kita bisa ketemu di sorga. Kita akan bertatap muka. Kita akan bangga bahwa kita mengikuti Allah. Allah yang betul-betul Allah. Yaitu yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Kita pujikan pujian. Segala perkara dapat kutanggung.
Habis itu nanti kita